Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arfi dan dua rekan saya yaitu Dian dan juga Gina. Kami dari tim Ginkgo Babat akan mempresentasikan pengaruh aplikasi BNPB darurat dan pembaharuan website BNPB terhadap pemusatan Komando Penanggulangan Bencana. Saya akan menjelaskan mengenai strategi rantai pasok dalam mendistribusikan bantuan. Kami mengusulkan ide memperjelas sistematis alur dan integrasi dalam pendistribusian bantuan bencana dengan cara memusatkan bantuan bencana pada BNPB di mana forum-forum lain akan terhubung dengan website dan aplikasi BNPB. Berikut adalah gambar strategi rantai pasok. BNPB akan dibantu oleh BPBD untuk memeriksa bencana yang terjadi dan memastikan kepada kepala daerah yang ada di daerah tersebut untuk mendata keadaan, kebutuhan, dan siapa saja yang menjadi korban di daerah tersebut. Setelah data tersebut dicek oleh BNPB, maka BPBD akan langsung mengupdate di aplikasi dan website BNPB darurat. Setelah data dimasukkan, langsung dilakukan scoring secara otomatis untuk mendeteksi urgensi bencana tersebut. Semakin urgent, maka semakin diprioritaskan. Kebutuhan para korban akan dipenuhi oleh beberapa sumber, yaitu OJK akan melakukan pengawasan pada aliran dana yang ada di BNPB, bank akan melakukan membantu untuk menyimpan dan mengalirkan dana dari masyarakat yang sudah mendonasi, perusahaan mitra yang sudah melakukan penggalangan dana untuk disalurkan kepada produsen sandang, pangan, dan papan. Kami memilih untuk tidak membagikan bantuan dalam bentuk uang agar tidak adanya penggelapan dana. Dana yang sudah ditukar menjadi bentuk produk, BNPB akan memberikan amanah kepada bantuan aksi yang terdiri dari TNI, Polri, dan Basarnas dan sukarelawan untuk turun ke lokasi bencana untuk membagikan berdasarkan nama yang diperoleh dari data sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gina. Terima kasih Arfi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknologi yang digunakan dalam pendistribusian bantuan bencana alam. Next. Teknologi yang digunakan yaitu teknologi informasi dan komunikasi yang memanfaatkan perkembangan internet seperti website dan juga aplikasi. Penyampaian data dan informasi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi lebih akurat dikarenakan menggunakan sistem, sehingga dapat meminimalisir pihak-pihak yang akan bertindak curang. Dalam hal ini, website yang dimaksud yaitu website BNPB yang terdapat pembaharuan fitur-fitur di dalamnya. Lalu, aplikasi yang kami usulkan yaitu BNPB Darurat, yang mana aplikasi ini masih terhubung dengan website BNPB. Next. Terdapat fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi BNPB Darurat dan juga website BNPB. Di antaranya yaitu berita bencana alam beserta jumlah korbannya, lalu fitur sumbangan dana yang di dalamnya berisikan rincian lokasi bencana alam beserta kebutuhan para korban, lalu terdapat juga total bantuan dana yang terkumpul untuk para korban. Next. Website BNPB dan aplikasi BNPB Darurat yang kami usulkan memiliki keunggulan di antaranya yang pertama dapat melakukan scoring seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya, Arfi. Lalu yang kedua dapat mengalokasikan sumbangan ke tiap bencana berdasarkan kegentingan bencana itu. Lalu yang ketiga dapat menghubungkan setiap aktor yang terlibat sehingga dapat meminimalisir miskomunikasi yang terjadi karena rumitnya birokrasi yang ada. Lalu tujuan dari website BNPB dan aplikasi BNPB Darurat yaitu untuk menyamaratakan distribusi bantuan bencana ke tiap lokasi bencana dan juga meminimalisir kecurangan yang mungkin saja terjadi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dian. Baik, terima kasih Gina. Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang siapa saja stakeholder yang terlibat dalam mengatasi manajemen kebencanaan tanggap darurat dan bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan antar pihak atau aktor yang terlibat. Next. Berikut ini merupakan bagian dari stakeholder dan berbagai pihak yang terlibat.
Yang pertama ada pemerintah. Di sini pemerintah membentuk badan khusus untuk menangani bencana yang terjadi di Indonesia, yang dinamakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau disingkat dengan BNPB. BNPB di sini berperan sebagai pusat koordinasi dari seluruh pihak yang terlibat dalam menangani bencana. Sedangkan BPBD merupakan pusat koordinasi dalam ruang lingkup yang lebih kecil, yaitu tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. BPBD juga memiliki wewenang untuk membuat perencanaan dan strategi tanggap bencana yang akan diimplementasikan di daerahnya masing-masing. Dalam melaksanakan strategi tanggap darurat bencana ini, tentunya BPBD dibantu oleh berbagai pihak. Yang pertama ada kepala daerah. Di sini, kepala daerah lah yang akan memberikan informasi tentang bencana seperti data jumlah korban dan apa saja bantuan yang diperlukan di lokasi bencana. Lalu ada lembaga pemerintahan. Contohnya ini di sini Dinas Pemerintahan, Badan SAR Nasional, TNI, dan Polri. Mereka memiliki tugas untuk melakukan proses evakuasi, penyelamatan korban, dan pendistribusian bantuan. Selanjutnya, ada sukarelawan dan organisasi yang memberikan bantuan aksi dan membantu tugas dari Basarnas serta TNI dan Polri. Kemudian terdapat juga perusahaan mitra yang berperan dalam membantu menghimpun dan menyediakan bantuan sandang, pangan, dan papan untuk korban bencana. Dan terakhir yaitu masyarakat. Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat yaitu dengan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang penanggulangan bencana. Tentunya dalam hal ini pemerintah perlu memfasilitasi masyarakat dengan memberikan edukasi. Yang kedua, masyarakat juga dapat mengajukan diri untuk menjadi sukarelawan. Tentunya pembentukan tim sukarelawan ini di bawah naungan BNPB dan BPBD, sehingga tugasnya menjadi lebih terarah dan jelas, dan terbentuk komunikasi, kerjasama, dan koordinasi yang baik antar pihak yang terlibat. Next. Sekian pemaparan paper dari tim Ginkgo Babat. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan final yang diberikan. Kepada rekan saya, Gina, dipersilahkan. Terima kasih, Dian. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 mengenai proses utama yang dilakukan dalam operasi logistik, yaitu preparedness dan responsiveness. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa aplikasi BNPB darurat dan juga website BNPB sudah mengintegrasikan seluruh pihak yang terlibat di dalam manajemen tanggap bencana. Mereka sudah mengetahui tugas dan fungsi mereka masing-masing, sehingga saat terjadinya bencana, mereka sudah siap untuk menangani hal tersebut. Dalam hal ini terdapat BPBD yang memberikan informasi-informasi terbaru mengenai bencana yang terdapat di daerahnya. Selain itu, terdapat juga tim dari BPBD yang mengupdate informasi-informasi tersebut melalui website dan juga aplikasi. Di samping itu, ada juga fitur sumbangan dana yang dibuka untuk donasi pada lokasi bencana tersebut, yang total dari donasi tersebut akan selalu terupdate di website dan aplikasi. Total dari sumbangan tersebut juga akan ditukarkan dalam bentuk produk dan nantinya akan dikirimkan kepada para korban. Pertanyaan nomor 2 akan dijelaskan oleh Dian. Baik, terima kasih Gina. Untuk menjawab pertanyaan final yang kedua, menurut tim kami ada 4 hal yang harus dilakukan selama dan setelah masa mitigasi bencana. Yang pertama yaitu ada tim khusus dari BPBD yang selalu mengupdate perkembangan terbaru mengenai data korban, berita bencana, kebutuhan para korban, serta akan ada transparansi dana donasi yang masuk dan dana donasi yang telah digunakan untuk membeli bantuan bencana. Yang kedua, akan disediakan informasi lokasi bencana dan kawasan lain yang rawan bencana, baik di aplikasi BNPB darurat maupun web BNPB. Dan yang ketiga, akan ada pengaturan serta penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman dan dampak bencana. Dan yang terakhir, memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, sehingga masyarakat mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat terjadi bencana dan bagaimana cara mereka menyelamatkan diri saat sewaktu-waktu bencana menimpa. Baik, sekian pemaparan dari kami. Semoga jawaban kami dapat memuaskan para juri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.